Jadi apapun masalahnya bukan perpisahan, jalan keluarnya. Kalau saya ada sendiri, masukkan pintu. Bukan saya jalan keluarnya, masih banyak. Kan kalau orang dalam pintu keluarnya masih banyak sebenarnya pintu-pintu yang sedikit ketok. Memang perpisahan jalan terakhirnya. Kalau saya begitu karena kadang misalnya dalam sebuah hubungan tuh ada orang cepat berpisah, cepat menyelesaikan itu dengan cara berpisah. Kalau saya pribadi tidak. Kalau sekarang banyak pintu-pintu lain yang bisa diketok-ketok dulu, bisa kamu masuk tidak. Asik itu yang dicoba, jangan langsung pintu terakhir kayak film atau pintu merah cerita yang terakhir memang tidak ada lagi apa-apa karena ketika berpisah itu memang berarti sudah tidak ada lagi usaha untuk kembali merajut hubungan yang lebih baik. Gerak itu kan biasa lepas ikut cicak. Cuma kalau membaca ini tadi barusan, kalau saya yang dapat tuh persoalan musyawarah sebenarnya. Artinya tidak bisa kita dapat kesepakatan. Artinya kalau mau ibaratkan ini analogikan nih kepala dan ekor kura-kura, tidak bisa didapat kesepakatan antara anggota-anggota organisasi misalnya atau anggota LK sehingga begitu nih mau nafurapi ini kasus tapi terlalu banyak kesimpulan perdebatan di dalamnya sehingga menambah birokrasi. Ini kalau saya dapat tuh ini secara liarnya ini sebenarnya banyak sekali makna yang bisa didapat kalau ini doninya loya apa itu. Iya kabar-kabar Muhammad itu organisasi. Nanti masuk di salting orang. langsung tremor. Seorang raja sedang mencari baju yang terbaik. Dia tidak berpikir lebih jauh dan hanya ingin supaya berdandan lebih bagus. Pada suatu kali, datanglah ke hadapan raja dua orang ahli menjahit seraya berkata, "Kami dapat menjahit baju bagus itu yang belum pernah ada sebelumnya. Hanya saja, siapa yang bodoh dan tidak pantas dengan kedudukannya tidak dapat melihat pakaian yang kami buat. Siapa yang pintar akan dapat melihatnya dan siapa yang bodoh akan berdiri di dekatnya dan tidak akan dapat melihat hasil kerja kami." Raja sangat senang dengan tukang jahit itu dan meminta mereka untuk menjahitkan baju untuknya. Penjahit-penjahit itu dibawa ke istana dan mereka diberikan beludru, sutra, emas, dan semuanya yang diperlukan untuk membuat pakaian. Setelah 1 minggu, raja mengirimkan seorang menterinya untuk mencari tahu apakah baju barunya sudah jadi. Saat sang menteri datang dan menanyakan para penjahit itu berkata bahwa pakaiannya sudah selesai dan menunjuk kepada tempat yang kosong. Karena tahu bahwa orang yang bodoh dan tidak pantas dengan jabatannya tidak akan dapat melihat pakaian itu, maka menteri itu berpura-pura melihat dan memujinya. Raja memerintahkan untuk membawa pakaian itu. Maka dibawalah baju itu untuk raja dan diperlihatkan tempat yang kosong. Raja juga berpura-pura melihat pakaian baru. Ia melepaskan pakaian lamanya lalu mengenakan yang baru. Sewaktu raja pergi berjalan-jalan di kota dengan pakaian barunya, semua orang melihat raja itu tidak mengenakan pakaian apapun. Tapi semua orang takut untuk mengatakan bahwa mereka tidak melihat pakaian raja, karena mendengar bahwa hanya orang bodohlah yang tidak dapat melihat pakaian baru itu. Bahkan setiap orang mengira bahwa hanya dirinya sendirilah yang tidak melihat, sedangkan orang-orang lain melihat pakaian itu. Begitulah raja berjalan-jalan menyusuri kota dan semua orang memuji pakaian barunya. Tiba-tiba seorang anak kecil melihat raja dan berteriak, "Lihatlah, raja telanjang mondar-mandir di jalanan." Raja menjadi malu karena tidak berpakaian dan semua orang melihat bahwa raja memang tidak mengenakan apa-apa. Hampir sama dengan yang biasa menceritakan Rocky Gerung di LC tentang raja yang menganggap dirinya pintar, kemudian hanya anak-anak kecil yang dengan jujur hatinya mengucapkan bahwa ini raja telanjang. Karena orang-orang saat ini yang merasa pintar tidak mau mengkritik karena jabatan seorang raja, tapi anak-anak kecil yang tidak memiliki keinginan apapun itu mengatakan sejujurnya bahwa raja ini telanjang. Ini biasa analogikan Rocky Gerung. Cuman apalagi itu dulu kalau saya itu yang pintas. Teman-teman yang lain bagaimana? Oke. Mengenai
baju baru dan si raja ini. Parah sekali, tidak bisa untuk anak Indonesia. Jelas masalah grip itu menurut saya tidak tahu diperuntukkan untuk siapa ini. Kalau saya sih asli bukan dongeng untuk anak kecil ini, tapi dongeng saya kulihatnya ini dongeng untuk orang dewasa memang ditujukan. Atau di kampus di kelas ada teman-teman yang bertanya kenapa ini dibilang pintar. Kami tadi itu kasusnya kenapa mengakui orang-orang tidak melihat itu baik karena tidak mau dibilang bodoh, maunya dibilang pintar. Sama dengan kasus di perkuliahan, kenapa banyak teman-teman yang saya bertanya sebenarnya lihat kak dosen bahwa aktif kak di forum, kenapa jadi dilihat aktif, makanya bertanya, makanya dibilang pintar. Kalau itu tadi curiga aku kan itu kayaknya pernah kecil. Curiga aku. Sekarang jadi steering jadi kayak. Kalau bicara keseluruhan ini dongeng tadi, itu lagi saya kembali penasaran kan kenapa ditampilkan raja goblok sekali, ditampilkan orang-orang dewasa goblok sekali, kemudian anak kecil dengan polosnya ditampilkan metode itu sebagai penulis. Dan bagaimana, kenapa ada lagi melibatkan penjahit? Itu yang membuat saya bertanya-tanya kalau baca karya sastra. Jadi bukan tidak terlalu fokus ke dalam plot, fokuskan kepada kenapa penulis menggambarkan melalui instrumen ini atau objek ini. Seperti ada teman-teman yang bisa bantu untuk jawab. Seribu 1856 ada di rumahnya betul sekali di Yasna hingga 1910. Dan berkata, kamu semuanya baik-baik saja, kamu semuanya baik-baik saja Landak, hanya saja kakimu bengkak dan saling menyilang. Landak menjadi marah. Kenapa kamu mengaku? Kaki saya yang bengkak lebih cepat berlari daripada kakimu yang lurus. Biarkan saya pulang sebentar, setelah itu ayo kita adu lari. Landak pula dan berkata kepada istrinya, aku bertengkar dengan kelinci, kami akan adu lari. Istri Landak menjawab, kamu benar-benar gila, di mana kamu dengan kelinci akan berlari? Kakinya jelas lebih cepat, sedangkan kakimu bengkok dan tumpul. Tetapi Landak pantang mundur, kakinya memang lebih cepat, tapi otakku lebih cepat. Kamu lakukan saja apa yang aku suruh, ayo kita ke lapangan. Ayo. Mereka pun tidak tiba di ladang yang telah dibajak untuk bertemu kelinci. Landak berkata kepada istrinya, kamu sembunyi saja di ujung jalan itu, dan aku dengan kelinci akan berlari dari ujung yang lainnya. Ketika dia berlari kencang, aku akan mundur, dan begitu dia berlari ke arah ujung jalanmu, kamu keluar dan bilang, saya sudah lama menunggu. Dia tidak akan bisa membedakan kamu dan aku. Dia akan berpikir kalau itu aku. Maka istri Landak bersembunyi di ujung jalan itu, dan Landak bersama kelinci berlari dari ujung jalan yang lainnya. Begitu kelinci berlari kencang, Landak kembali dan sembunyi di jalan. Kelinci datang meloncat ke ujung jalan yang lain. Lihat, si istri Landak sudah duduk di sana. Dia melihat kelinci dan berkata kepadanya, saya sudah lama menunggu. Kelinci tidak bisa membedakan Landak dengan istrinya dan berpikir, ajaib, bagaimana dia bisa mendahului saya? Kalau begitu, katanya, ayo sekali lagi kita berlomba, ayo. Kelinci mundur, berlari ke ujung jalan yang lain dan lihat Landak sudah di sana dan berkata, hai teman, kau baru sampai sekarang, saya sudah lama di sini. Aneh, pikir kelinci, begitu saya melompat dia selalu sudah mendahului saya. Kalau begitu, ayo kita berlari sekali lagi. Sekarang kamu tidak akan bisa mendahului saya, ayo lari. Kelinci melompat dengan penuh semangat, lihat, tapi Landak sudah di depan dan menunggu. Begitulah kelinci sampai saat itu melompat dari ujung ke ujung sehingga habis tenaganya. Kelinci kalah dan berkata bahwa selanjutnya mereka tidak akan lagi bertengkar. Hal-hal semacam itu. Kira-kira bagaimana tanggapannya teman-teman mengenai cerita seperti ini? Sama yang menceritakan tadi Kak Basu tentang kura-kura dan sekelinci. Mati dongeng. Ini Abu Lahab. Jadi
bisa saja juga anu deh. diceritakan sebenarnya fiksi ini, tapi ada yang sama dengan kisahnya orang itu mungkin kebetulan, tapi di tiap episodenya memang ada pesannya yang disampaikan sama kayak mau mirip kejadian-kejadian yang terjadi di kampung. Kalau kisahnya ini fiksi. Kisahmu? Nggak usah ya. Anak kecil cenderung main TikTok karena konsumsinya TikTok. Teman-teman mahasiswa kritis karena konsumsinya bacaan-bacaan kritis. Kita ini di era konsumerisme sekarang. Ya bukan konsumsi makanan, konsumsi pikiran. Menurutku ini dongengnya Leo Tolstoy yang barbar tadi baca Erwin. Yang ketangkap itu dan yang tangkap Isa yang kudengar dari pembahasannya bahwa licik ini cilandak. Apa tadi bahasanya? Isa itu curangi atau apa kan? Pokoknya kesannya landak. Ini dan jujur nih. Kalaupun yang ditangkap kita tahu pasti bilang kelinci sombong dan kita memihak ke landak. Cuma yang kutangkap saya justru licik ini landak, tidak patut ditiru. Bahkan sekarang itu kalau di refleksi lingkungan ini, lingkungan sekitar kita, sering kita dapat orang-orang klasik. Itu saya yang kupahami itu tidak terlepas dari apa yang dia konsumsi. Lihat tontonan-tontonan sekarang atau apa yang disebut itu termasuk Abu Nawas. Mungkin kita berpikir kita mau jadi Abu Nawas. Apa yang dia sampaikan kisah-kisah Abu Nawas itu memang keren nih. Padahal itu kritikan juga ke Abu Nawas. Jangan kita mau jadi Abu Nawas, jangan kita mau jadi orang-orang klasik. Jadi yang makna yang sampai di kita itu bagaimana bisa kita jadi manusia-manusia licik, manusia-manusia klasik, bisa kita capai satu tujuan, tapi sebenarnya itu tujuan tidak bisa dibenarkan. Contoh lain pernah kubahas dengan Mamat atau Umar kan, ada kutulis tentang bagaimana itu kutu buku. Kita kan dibentuk kita di era konsumerisme, termasuk kayak tontonannya Cecep yang tenteng buku itu, kemudian dandanannya apa culun, kita di mengkonsumsi sesuatu untuk tidak mendekati itu buku. Karena konstruk Cecep itu kayak orang-orang yang, mohon maaf teman-teman, harusnya orang-orang yang tidak normal. Sule pun begitu, bagaimana ditampilkan itu. Sule mengutip menurut buku Tatang Sutarman. Kesannya yang sampai di kita, gokil ini pembaca buku. Jadi dari konsumsi itu terbentuk kesadaran. Begitupun kita mengkonsumsi Abu Nawas, kita mengkonsumsi tadi dongengnya Leo Tolstoy yang menggambarkan landak ini yang suami tinggal di garis start, kemudian istri di garis finish. Yang sampai sebenarnya di kita tuh agak picik ini landak berlaku, walaupun kelinci juga terlalu sombong. Menurutku tidak bisa saya benarkan dongeng ini, walaupun kita bisa menginterpretasikan bahwa tidak seperti itu jalan ceritanya. Cuma bahasa universal, makna universal yang kutangkap bisa saja ke arah situ. Karena kan pembaca-pembaca itu punya histori sendiri. Dan kita sebagai pembaca-pembaca yang punya histori, maksudnya sudah mungkin dibekali barangkali kali bacaan-bacaan sebelumnya, bisa kita menginterpretasikan, membuat interpretasi kita itu sepositif atau sebaik mungkin. Itu interpretasi kita. Tapi bagaimana dengan anak kecil yang baca ini dongeng, bagaimana dengan remaja-remaja yang tidak punya histori bacaan-bacaan, baca ini dongeng, barangkali dia akan berpikir, kalau untuk capai tujuanku bisa dibolehkan berlaku licik. Itu yang kutangkap dari bahasa universalnya ini dongeng. Dengan tampilkan mengutip buku itu sesuatu yang jangan ulangi perilakunya Tio. Ini menjadi penulis, bukan penulis ya. Jadi kita sebagai penulis, kalau ada posisi kita sebagai penulis, jangan pernah
berpikiran untuk memuaskan semua pembaca. Karena dalam sini kan mana lagi ini? Oh ya, ini ia mengutip istilahnya Afrisal Malna, seorang sastrawan. Nah, bilang di situ tuh, pembaca adalah orang yang tak suci lagi. Mereka punya referensi, selera, imajinasi dan tafsir sendiri yang berkelindan secara kompleks. Mereka tak suci dan tak murni. Ada sejarah panjang pengalaman estetik di dalam diri para pembaca. Nah, kita ini kan punya histori masing-masing. Nah, itu tadi kusinggung kenapa tidak sepakat Kak ditampilkan ke anak-anak. Karena bisa jadi tangkapannya seperti itu. Wah, harus Kak licik atau cerdik untuk capai tujuan itu. Udah didengar Kak? Belum baca. Hakim yang adil. Seorang raja Aljazair bernama Bawakas ingin mengetahui sendiri apakah benar yang dikatakan orang-orang kepadanya, bahwa di salah satu kotanya terdapat seorang hakim yang adil, bahwa dia akan segera tahu kebenaran dan bahwa tak seorang penipu pun dapat berlindung darinya. Bawakas kemudian menyamar sebagai pedagang dan pergi menunggang kuda ke kota di mana tinggal sang hakim. Dalam perjalanan ke kota, Bawakas dihampiri seorang cacat dan meminta sedekah. Bawakas memberinya sedekah dan bermaksud melanjutkan perjalanan. Tetapi orang cacat itu malah memegangi baju Bawakas. "Kamu mau apa?" tanya Bawakas. "Bukankah saya telah memberimu sedekah?" "Anda memang sudah memberi sedekah," kata si cacat. "Tetapi buatlah lagi kebaikan, antarkan saya dengan kudamu sampai di alun-alun. Kalau tidak, kuda-kuda dan unta-unta akan menggilasku." Bawakas mendudukkan si cacat di belakangnya dan mengantarnya ke lapangan. Sesampai di alun-alun, Bawakas menghentikan kudanya, tetapi pengemis tersebut tidak mau beranjak turun. Bawakas berkata, "Kenapa duduk saja? Turunlah, kita sudah sampai." Tetapi pengemis itu berkata, "Buat apa turun? Kuda ini milik saya. Kalau kamu tidak mau baik-baik menyerahkan kuda ini, kita pergi ke pengadilan saja." Orang-orang berkumpul di sekeliling mereka dan mendengar bagaimana mereka bertengkar. Semua berteriak, "Pergilah ke hakim, dia akan mengadili kalian." Bawakas dengan orang cacat itu pun pergi menemui sang hakim. Di sana sudah ada orang-orang dan hakim tersebut memanggil mereka sesuai giliran. Sebelum tiba giliran Bawakas, hakim memanggil seorang yang terpelajar dan seorang petani. Mereka diadili gara-gara masalah istri. Si petani bilang bahwa itu istrinya, tetapi orang terpelajar itu mengatakan bahwa itu istrinya. Hakim mendengarkan mereka, diam sejenak dan kemudian berkata, "Tinggalkan wanita ini pada saya dan kalian kembalilah besok." Ketika mereka pergi, masuk tukang daging dan tukang minyak. Tukang daging bajunya penuh darah, sedangkan tukang minyak penuh minyak. Tukang daging memegang uang di tangannya dan tukang minyak memegang tangan si tukang daging. Gimana itu? Lah pegang tangan yang penjual daging. Itu maksudnya dia pegang sambil jalan atau terpotong. Ini Erwin tukang daging pegang uang, saya tukang minyak pegang tangannya Erwin. Ternyata gay. Tukang daging memegang uang di tangannya dan tukang minyak memegang tangan si tukang daging. Tukang daging berkata, "Saya membeli minyak pada orang ini dan ketika saya mengeluarkan kantung uang untuk membayarnya, dia malah menangkap tangan saya hendak merampas uangku. Karena itulah kami datang kepadamu. Saya memegang uang dan dia memegang tangan saya. Tetapi uang ini milik saya, sedangkan dia pencuri." Oh, ini tukang daging mau beli minyak. Ya. Pas menangkis keluar dipegang di tangannya sama yang itu kesaksiannya tukang daging. Si tukang minyak berkata, "Itu tidak benar."
Tukang daging ini datang kepada saya untuk membeli minyak. Ketika saya sudah menuangkan 1 kendi untuknya, dia meminta saya untuk menukar uang emas. Saya mengeluarkan uang dan meletakkannya di atas bangku, tetapi dia mengambil uang tersebut dan bermaksud lari. Saya menangkap tangannya dan membawanya ke sini. Sama-sama tukang minyak, ada juga kesaksiannya. Hakim itu diam dan berkata, tinggalkan uang itu di sini dan kembalilah besok. Sama kasusnya dengan yang tadi, yang terpelajar sama yang petani. Istri. Disuruh pulang dan kembali besok. Masalah ini istrinya ditaruh. Kasus sama. Simpan di kandang. Ketika tiba giliran Bawakas dan pengemis menceritakan bagaimana duduk persoalannya, hakim mendengarkannya dengan seksama dan bertanya kepada si pengemis, benar begitu? Pengemis berkata, itu semua tidak benar. Saya kan tadi sudah dengar versinya yang dibaca versinya itu semua tidak benar. Saya menunggang kuda melewati kota, sedangkan dia duduk di atas tanah dan meminta saya untuk mengantarkannya. Saya lalu mendudukkan dia di atas kuda dan mengantarkannya ke tempat yang dia maksudkan. Tetapi dia tidak mau beranjak turun dan mengatakan bahwa kuda itu miliknya. Itu tidak benar. Ini kesaksiannya di pengemis. Cacat katanya. Hakim berpikir dan berkata, tinggalkan kuda pada saya dan datanglah besok. Dan esokan harinya berkumpullah orang-orang untuk mendengarkan bagaimana hakim itu mengadili. Pertama datanglah orang terpelajar dan petani. Ambillah istri Anda, kata hakim kepada orang terpelajar. Sedangkan si petani memperoleh 50 cambukan. Orang terpelajar membawa istrinya dan si petani di situ juga mendapat ganjarannya. Kemudian hakim memanggil tukang daging. Ini uangmu, katanya kepada si tukang daging. Kemudian dia menunjuk kepada tukang minyak dan berkata, dan untuk dia beri 50 cambukan. Kemudian giliran Bawakas dan pengemis dipanggil. Bisakah kamu mengenali kudamu di antara 20 ekor kuda lain? Hakim bertanya kepada Bawakas. Bisa, dan kamu? Saya juga bisa, kata si pengemis. Mari ikut saya, kata hakim kepada Bawakas. Mereka pergi ke kandang kuda. Bawakas sekarang meneliti ke-20 ekor kuda dan menunjuk kuda miliknya sendiri. Lalu hakim memanggil pengemis ke kandang kuda dan menyuruh hal yang sama kepadanya, yaitu menunjukkan kudanya. Pengemis mengenali kuda dan menunjuknya. Kemudian hakim duduk di tempatnya dan berkata kepada Bawakas, itu kudamu, ambillah. Dan untuk pengemis beri hukuman 50 cambukan. Setelah sidang, hakim beranjak pulang, namun Bawakas mengikuti di belakangnya. Ada apa? Apakah kamu tidak puas dengan keputusan saya? Tanya hakim. Tidak, saya puas, kata Bawakas. Saya cuma ingin tahu bagaimana Anda mengetahui bahwa wanita itu istri si orang terpelajar dan bukan istri petani. Bahwa uang itu milik si tukang daging dan bukan si tukang minyak. Dan bahwa kuda itu milik saya bukan milik si pengemis. Tentang wanita itu, ini jawabnya hakim. Tentang wanita itu, begini cara saya mengetahuinya. Saya memanggil dia pada pagi hari dan memintanya menuangkan tinta ke dalam tempat tinta saya. Dia mengambil tempat tinta, membersihkannya dengan cepat dan tangkas dan menuangkan tinta. Artinya dia terbiasa mengerjakan itu semua. Seandainya dia istri petani, dia tidak akan mampu mengerjakan itu semua. Kesimpulannya bahwa si orang yang terpelajarlah yang benar. Tentang uang si tukang daging, saya mengetahuinya dengan cara saya letakkan uang di air dalam cangkir dan pagi ini saya memeriksanya apakah muncul minyak ke permukaan airnya. Kalau uang itu memang milik si tukang minyak, maka uang tersebut akan terbungkus minyak dari tangan si tukang minyak. Ternyata di air tersebut minyak tidak ada. Itu artinya si tukang daginglah yang berkata benar. Sedangkan tentang kuda agak sulit mengetahuinya. Si pengemis seperti juga kamu dapat saja menunjuk kuda dengan tepat. Namun tentu saja tidak hanya untuk sekedar mengenali atau tidak mengenali kuda. Saya membawa kalian berdua ke kandang kuda, akan tetapi supaya dapat melihat siapa dari Anda berdua yang dikenali oleh kuda. Ketika engkau mendekati kuda itu, dia memalingkan kepalanya dan bergerak pelan kepadamu. Namun saat pengemis menyentuhnya, kuda itu menjepit telinga dan menaikkan kakinya. Karena itulah saya tahu bahwa engkaulah pemilik kuda yang sebenarnya. Lalu Bawakas berkata,
Saya bukanlah pedagang. Saya adalah Raja Bawakas. Saya datang ke sini untuk melihat benarkah yang dikatakan orang-orang tentang diri Anda. Sekarang saya melihat sendiri bahwa Anda hakim yang bijaksana. Mintalah kepada saya apa yang Anda inginkan. Saya akan memberi Anda hadiah. Hakim itu berkata, saya tidak perlu penghargaan. Saya sudah bahagia bahwa Paduka Raja memuji saya. Tamat. Nice. Jadi dia terus tidak pernah jalan-jalan di kampung. Biasa ada suaminya petani tapi istrinya buruh. Ini kan yang kuanggap ini terus mungkin menganggap bahwa kalau suaminya petani artinya istrinya juga petani, sehingga jarang bersentuhan dengan print, tinta dan seterusnya. Kita wanita. Mungkin Berarti terbantahkan langsung. Daerah-daerah kota mungkin bisa jadi. Tapi itu salah dengan ceritanya di Leo. Bertikai sekali sih sebenarnya dengan kemanusiaan atau cerita doang. Itu sih sebenarnya saya dan ini ya, tiga terdakwa yang dikasihani sama hakim.